Ya, halo guys, balik lagi di channel gua Rich Motovlog di sini tentunya. Selamat malam dan apa kabar kalian semuanya? Ya, mudah-mudahan baik-baik aja lah ya. Dan pada malam hari ini gua mau ke rumah temen gua. Sekarang itu tanggal 1 Mei lah. Prepare kontes soalnya juga kan. Kontes di mana aja tuh? Yang pertama untuk tim gua sendiri turun di Jayabaya, Universitas Jayabaya Cimanggis. Nanti tanggal 5 Mei sama 6 Mei. Dan untuk partner tim gua sendiri itu Diem Gacor Project, dia turun di Bandung, acaranya Tirades. Family Gathering Party volume berapa ya? Volume 3, berarti yang ketiga gitu dari semuanya. Ya, berarti ini acara yang ketiga dari Tirades sebelumnya. Seperti biasa gua nurunin motor Beat. Dan buat DDGP Diem Gacor Project itu nurunin yang Ninja ini nih. Nah, Ninja yang ini. Kalau gua ada fotonya, berarti ini gua up setelah tanggal 5 dan 6 Mei lah. Ya intinya berarti gue ini nge-record tanggal 1 dan kalau gua upload setelah tanggal 6 dan 5 dan 6 Mei berarti acaranya udah selesai. Ya mudah-mudahan dari kedua tim bisa menghasilkan yang terbaik lah ya. Bisa podium lah. Dan untuk yang kalian yang nanya kapan gue bakalan upload video gitu, jadwal gue nggak nentu ya. Gue di sini nggak berani nembak untuk, maksudnya nggak berani nembak tanggal atau harinya, jadwalnya. Gue sih upload random lah ya. Kalau ada waktu gue ngevlog ya, kalau nggak ada waktu ya enggak gitu. Jadi ya mudah-mudahan aja gue masih bisa sering ngevlog lah. Dan ini sorry banget kalau suara gua rada nggak jelas, soalnya mic gua itu posisinya deket hidung, ada suara angin-angin gitu ya, sorry banget. Karena gua baru beli helm, gua sendiri baru beli helm. Dan helm apa yang gua angkut? Ya alhamdulillah udah bisa ngangkut KBC gua. Jadi sorry banget kalau emang ada suara hidung atau suara angin gitu lah dari hidung. Soalnya ini pas banget deket lubang hidung ya, walaupun gak pas-pas banget sih. Pada malam kali ini gue mau ngebahas yang mungkin belum banyak orang tahu. Apa sih bedanya karbon Kevlar sama karbon water printing atau bisa dibilang karbon celup. Yang pertama itu untuk karbon Kevlar sendiri, menurut yang gua cari-cari dan gua pelajarin, yang gua cari-cari di internet dan yang gua pelajarin, karbon Kevlar itu sendiri sebenarnya bahannya itu bahan untuk produksi ban balap sih, bukan untuk apa namanya, bukan untuk mengganti tampilan suatu motor atau mobil lah. Jadi karbon Kevlar itu keluar pada awal tahun 1970. Yang seperti gue bilang tadi, untuk ban balap, sekali lagi bukan untuk ya menghiasi dunia modifan gitu. Kayak ada aja kan yang di Kevlar bagian motor atau mobil. Dan Kevlar itu, dan ya untuk Kevlar sendiri itu bahannya jauh beda lah ya dari bahan karbon water printing.
Bahannya itu kalau karbon Kevlar sendiri itu bahannya fiber yang mengandung serat. Jadi ya wajar harganya mahal dan pembuatannya lama gitu loh, karena bahannya beda, pengaplikasiannya sih beda lah ya. Beda. Kenapa si Kevlar lebih mahal dari karbon WTP? Kevlar sendiri kan mahal karena bahannya, yang pertama bahannya beda, dia berserat, dia ya mungkin bisa dibilang lebih awet, warnanya lebih timbul. Makanya Kevlar itu satu barang motor lah ya, misalkan motor itu kalau dirupiahin sekitar 500-600, dan pembuatannya itu nggak bisa, si konsumennya ini nggak bisa harus hari ini besok jadi, nggak bisa gitu kan. Jadi memerlukan waktu yang cukup lama. Misalkan kita naruh hari Senin, ya kan belum tentu cuaca hujan atau panas, kita nggak tahu. Jadi ya mungkin jadinya bisa berhari-hari, berbulan-bulan bisa, kalau misalkan cuacanya lagi kurang mendukung banget mah. Dan untuk karbon Kevlar sendiri, kalau rusak itu juga dilihatnya beda sih ya. Nih gua kasih lihat nih, dia kalau rusak itu kayak ada patahan-patahan gitu. Karena Kevlaran itu bisa dibilang bahannya seperti ini nih kalau diaplikasikan. Jadi lu punya batok nih kayak gini. Jadi batok itu nggak gimana ya, nggak langsung dicelup kayak karbon WTP gitu. Jadi dia make apa, diamplas dulu, amplas halus lah buat bagian yang rata. Habis diamplas, tiban lagi pakai bahan Kevlar itu, amplas lagi, tiban lagi, amplas lagi, tiban lagi. Jadi ya kerjaannya kayak gitu, makanya pembuatannya lama. Udah gitu harganya tinggi Kevlar tuh karena dia awet. Dan yang foto yang tadi gua kasih lihat rusak itu kenapa bisa rusak? Karena apa sih namanya, bahannya itu ditempelin ke lapisan knalpot. Wajar aja sih kalau cepat rusak, karena Kevlar sendiri nggak kuat panas. Bahan Kevlar sendiri nggak kuat panas, wajar aja kalau rusak kayak gitu. Dan kalau udah rusak kayak gitu, biasanya sih ownernya itu pusing sih, puyeng sendiri, aduh rusak ya kan. Jujur aja, pasti itu sakit banget, itu yang dinamakan sakit tapi nggak berdarah gitu. Kayak gitulah, sakit tapi nggak berdarah tuh rasanya kayak gitu. Dan yang kedua, untuk karbon WTP, water printing. Karbon WTP itu emang dari awal dia keluar itu tahun 2000-an lah. Dia keluar tahun 2000-an, dan basicnya itu emang buat melapisi bagian-bagian kendaraan gitu. Jadi ya emang diaplikasikan sengaja buat ini dia keluar. Dan bahannya sendiri, kalau untuk karbon WTP, gue bisa bilang bahannya itu kurang. Karena apa? Bentuknya kayak stiker Scotland, dan bahannya juga kan nggak berserat. Dia kayak bahannya kayak gimana ya, kalian tahu nggak sih tato anak kecil gitu, yang kalau dikasih air hangat dulu di sini atau di mana kan, kalau udah kayak gitu baru dicopot. Nah itu ada gambarnya. Untuk pembuatannya itu karbon WTP, bahannya itu gampang sih, di mana-mana ada, harganya terjangkau, buat sendiri di rumah juga bisa sih. Kalau Kevlar mungkin untuk yang udah ahli aja kali ya.
karena Kevlar nggak semua orang bisa. Jadi ya maybe carbon water printing lebih murah dari Kevlar, wajar karena bahannya itu, jenis bahannya udah beda kualitasnya. Untuk carbon printing pembuatan itu hampir sama lah kayak bikin tato anak kecil tadi. Bahan yang pertama itu si kertas filmnya dulu. Yang pertama itu kertas filmnya. Yang kedua benda yang mau di karbon, dicelup. Yang ketiga cairan aktivator, bak mandi, sama air lah secukupnya. Pembuatannya gampang sih kalau karbon WTP, bisa dibilang gampang. Nah jadi yang pertama itu siapin bak mandi, diisi air lah secukupnya. Kedua kita amplas dulu bagian yang mau di karbon. Setelah diamplas, nah si film karbon itu ditaruh di lapisan atas air gitu. Sebelum bendanya ini dicelup, dia itu si filmnya itu yang di dalam bak mandi dia harus disemprotin cairan aktivatornya dulu. Gue sih nggak tahu itu namanya cairan apa, tapi yang gue tahu itu cairan aktivator. Si gambar dari film itu biar ngangkat, jadi biar nyatu sama air. Habis semua itu dilakukan ya langsung aja celupin semuanya. Celupin semuanya itu maksudnya ya celupin bendanya lah. Dan untuk karbon WTP sendiri pembuatannya cukup nggak memakan waktu banyak sih, sebentar doang. Sehari juga jadi kalau panas terus mah. Sehari juga jadi kalau panas terus. Untuk harga beda jauh lah karbon sama Kevlar. Tapi yang jelas kalau untuk bahan bagusan Kevlar ketimbang karbon. Jadi gue sih lebih baik menyarankan kalian kalau emang ada dana Kevlar lah, kalau ada dana. Kalau nggak ada ya karbon WTP cukup lah, karena dia bisa dibuat di rumah, maksudnya dilakukan di rumah gitu, nggak perlu bayar orang. Cuman bedanya bahannya. Kan tadi kalau kita lihat Kevlar kalau rusak itu bahannya patah sendiri gitu, nggak ngelapisin lagi. Lapisannya itu bakal keluar, patahannya keluar. Dan kalau karbon WTP sendiri itu dia kalau rusak beda lah. Kalau kalian tahu itu apa namanya, kayak lem solasi gitu, karbon WTP itu rusaknya kayak gitu, kayak lem solasi. Jadi dia bakal ngelupas dengan sendirinya, dan ngelupasnya itu gimana ya, satu persatu dikit-dikit, tapi lama-lama nyamber lah semuanya. Kalau Kevlar itu satu titik patah, ya patahnya di bagian situ. Bedanya dengan WTP. Jadi ya terserah kalian mau Kevlar atau karbon WTP. Dan sorry banget kalau emang suara gua nggak jelas, karena ini helm masih sempit banget, pipi gua kejepit, sedikit kejepit. Ya jadi gimana menurut kalian tentang Kevlar sama ini, sama karbon WTP? Karena gue udah menyampai tempat temen gue. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe seperti biasa. Keep safety riding, and see you in the next video. Bye bye.